Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa litafil balaya wa limusalli fi hadzal kitab wal ladina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ngaji masih bab tentang pakaian. Sampai nanti jadi beberapa waktu lalu kita sudah bahas warna pakaiannya Nabi ya. Yang paling disukai Nabi warna putih. Selain warna putih, boleh kemarin warna merah. Demikian juga warna hijau, itu warna yang pernah dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian Wan Abi Rifa'ah At-Tumi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahmaran. Ini tadi dalilnya dari Abi Rifa'ah At-Tumi radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW memakai dua pakaian yang berwarna hijau keduanya. Dua pakaian berarti kadang Nabi itu pakai full, kadang-kadang pakai atasan, pakai bawah, pakai celana, pakai sarung. Ya ini Nabi pernah memakai baju berwarna hijau, baik atasannya maupun bawahnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW dakhala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatun saudaun. Jadi Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW dulu masuk ke Mekah ketika hari terbukanya kota Mekah, dan di atas kepala beliau memakai surban warna hitam. Surban tidak harus putih, hitam pun juga boleh. Ini Nabi memberi contoh ketika Fathu Mekah itu pakai surban hitam. Nabi sering ketika perang itu memakai surban warna hitam. Surban itu sebetulnya Masya Allah Pak fadilahnya. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ta'ammamu, pakailah surban kalian. Fa innal malaikata ta'ammamat, sesungguhnya para malaikat itu memakai surban. Maka surban apa kiai Pak? Boten. Jadi asli surban boten nama kiai mawon, soalnya hadis ini mutlak bagi siapa saja. Nabi sampaikan ta'ammamu, pakailah surban kalian. Sesungguhnya para malaikat memakai surban.
Wa Nabi Sa'id Umar bin Hurais radhiyallahu anhu ka'anni anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda'un qad arha qarafaha baina atifaihi wa Muslim. Dari sahabat Abi Sa'id Amr bin Hurais radhiyallahu berkata, sesungguhnya aku seolah-olah melihat kepada Rasulullah SAW. Jadi melihat, Ka'ani itu melihat tetapi tidak clear gitu ya. Melihatnya seakan-akan Nabi itu memakai serban berwarna hitam, kemudian ujung serbannya itu ngelembreh ya di antara dua pundaknya. Jadi punya buntut serbannya, Nabi pakai serbannya pakai buntut ngelembreh di antara kedua bahunya. Mungkin bagus Pak Abu Bakar nih ya lagi nonton ini. Cuma waktu itu Nabi memakai warna hitam. Wafi riwayatnya lalu ada Rasulullah SAW nasa wa alaihi imamatun saudahun. Ini banyak Nabi riwayat di riwayat yang lain Nabi SAW ketika itu berkhutbah di hadapan manusia dan Nabi memakai surban. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kufina Rasulullah SAW fi salasati aswabin bayadin suhuliyatin min kursufin laisa biha qamisun wala imamatun. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah dikafani Rasulullah SAW dengan 3 pakaian putih. Ya, ini kalau Nabi kafannya warnanya putih. Min kursufin, jadi dari bahan katun ya, sejenis katun. Laisa biha, Nabi tidak memakai komis, tidak pakai baju. Wala imamatun, juga tidak pakai sorban. Ketika beliau wafat, dibungkus Nabi dengan 3 lapis kain tanpa pakai pakaian sebelah atas dan juga tidak pakai sorban. Itu ngoten. Masya Allah. Itu pakaian-pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalau nggak pakai sorban nggak boleh? Ya boleh. Kenapa? Kalau sampai ikhram pun juga tidak pakai tutup kepala. Walaupun tidak pakai tutup kepala, ya apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma Nabi biasa memakai tutup kepala. Tetapi ketika ikhram tidak boleh, bahkan haram memakai tutup kepala. Makanya nanti kalau ada wong pejian gak pejian bodoh. Bodoh jadi masalah. Sholat kok gak pecian, mboten napa-napa, mboten pecian sholat. Soalnya jenengan lho, nak ikhram ya ora tambah haram, tambah kene bayar jam nak sampai nutup kepala. Makanya sholat gak peci, mboten napa-napa. Cuma sing paling penting niku nak rambut dawa, aja nutup dahi, niku lho sing paling penting. Nggih. Aja nutup dahi nak rambut dawa. Dan rambut dawa pengen rambut dawa nggih oleh. Nah rambut dawa niku mentok sampai ke ngene iki Pak. Boten oleh liwati pundak wong lanang. Niku ngoten. Dan nek posisi ngoten nggih damel peci nak salat. Kersane boten menutup muka atau bathuke niki tidak tertutupi. Niku ngoten. Dan terus sing paling afdal pripun nggih? Sing paling afdal niku ya tetap dalam keadaan biasa itu tutup kepala, karena Nabi biasa memakai tutup kepala. Kemudian ketika haji umroh ya otomatis ketika ihram sama sekali tidak menutup kepala. Kemudian bagi laki-laki ya ini ya, kalau perempuan bebas ketika ihram, tidak boleh menutup muka sama telapak tangan bagi perempuan. Dan kalau laki-laki ya jadi tidak boleh menutup kepala. Kalau laki-laki perempuan tidak boleh pakai wangi-wangian, itu kalau sedang ikhram. Maka dari itu ikhram itu adalah posisi paling dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak pakai tutup kepala. Makanya sebetulnya tidak pakai tutup kepala pun juga tidak apa-apa.
Kemudian ya itu tadi ada hadis Nabi suruh pakai sorban. Maka masya Allah kalau kita mampu ya sudah pakai sorban tidak apa-apa, itu bagus karena itu perintah dari Allah. Makanya awal ini ya jangan kopi ya. Ada orang pakai sorban, kiai nyaran boten lagi semua. Bahkan orang-orang soleh kita dulu itu masya Allah pahlawan kita di Ponorogo kemana-mana juga pakai sorban. Masya Allah itu orang-orang soleh dulu begitu. Makanya yang betul bisa diperdebatkan ini wong gaya sorban, gaya sorban, ketuk putih, ketuk ireng sembarang, sembarang. Betul, orang ketune putih, urung kaji kok ketune putih. Betul nopo-nopo soalnya ketuk putih seneng gini wong kaji, nih kok nyon sewu bahkan paus itu juga gaya ketuk putih. Makanya itu bukan identitas sebetulnya. Nak ketuk putih wis kaji, nak ireng urung kaji, betul. Yang penting dulu Nabi itu biasa menutup kepala ketika ihram, sama sekali tidak menutup kepala. Demikian juga Nabi juga memakai sorban, sorban. Dan Nabi sampaikan sorbannya ada ekornya, ya. Ekornya di antara dua pundak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini kuntu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ayatin masih maqala li amakama qultu na'am anazala ar-raqilati famashahata rabbi sawti laili thumma ja'a ar-ratu alaihi min al-idawati fa basara wadahu alaihi jubbatun min sufin fala yasadu ayyah rijabiru alaihi minha kata akhraja huma min asmalil jubbati Falosara dhiro aihi mamasah birosihi Suma ahwaitu li ansiya kufaihi Fakola da'umma fa'ini adkhoduha tohirotain mamasah alihi namutafakun alaih. Ini ada cerita dulu kami bersama Nabi SAW dari Mughirah bin Syu'bah pada suatu perjalanan di malam hari, maka Nabi berkata kepada apakah kamu membawa air? Nabi dengan Mughirah bin Syu'bah dalam satu perjalanan, beliau berhenti. Begitu berhenti, tanya kepada Mughirah bin Syu'bah, apakah kamu punya air? Maka aku pun jawab, betul ya Rasul. Maka Nabi turun dari tunggangannya. Maka beliau pun akhirnya berjalan menembus kegelapan malam. Semaja fa'arullahu ilaihi minal idawati fa'wasa wajah. Kemudian aku pun mengeluarkan air yang ada di kantong air dalam satu alat. Kemudian Nabi membasuh mukanya. Ternyata Nabi mau wudu. Wa alaihi jubbatun. Pada saat itu Nabi memakai jubah. Kalau jubah itu satu ya. Kalau tadi hadis tadi adalah Nabi pakai pakaian hijau atasan sama bawahan. Ya kalau di dalam kasus ini Nabi pakai jubah ya, min sufin. Fala ya satu ayat bija biro'ain min hatta akhrajahuma min aswalil jubati. Jadi pada saat ini Nabi itu kesulitan untuk membasuh tangan. Kenapa? Karena di silakno itu mboten saged. Di silakno mboten saged. Artinya apa? Sebetulnya kalau pakai pakaian, pakai manset seperti itu ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Maka tapi Nabi yang sering itu bajunya memang ini longgar di sini. Jadi lengannya longgar. Tapi di dalam kasus ini Mughirah bin Syu'bah, Nabi memakai bajunya ini juga press, lengannya press. Sehingga ketika disilaknya susah. Masya Allah. Kata akhrajahuma min aswalil jubati. Maka aku pun membantu Nabi untuk mengeluarkan tangan beliau dari bawahnya jubah. Dilepas akhirnya Nabi. Hati-hati Pak, niki peringatan besar bagi sing nak lambine niku merit. Lambine niki ngepres oleh gawe. Tapi hati-hati kok nak wudu pastikan lengannya bisa kena air. Kadang-kadang Masya Allah ini emang bangunnya emang wis setrikaan gelir Pak. Begitu setrikaan gelir ini emang Pak lengannya akhirnya gak
Wah, sunnah kemudian gak sah sholat ini. Ya, makanya hati-hati. Di dalam kasus ini Nabi dibantu Mughirah bin Syu'bah mengeluarkan tangan beliau dari bawah jubahnya. Kalimatnya dari bawah, nggak tahu dari bawahnya gini atau dicopot kabel, tidak dijelaskan. Dia jelas dari bawah jubahnya, tangannya dikeluarkan supaya apa? Lengannya bisa dibasuh sampai ke sikunya. Makanya ini hati-hati ya. Oleh gaya kelambi merit silahkan. Dan kalau wudhu pastikan ya disilang nur ini rasa iman seriko gampang seriko nah orang tak wanginya seriko. Pakosa diro'aihi wa masaha birosi. Kemudian Nabi membasuh kedua tangan beliau. Begitu selesai kemudian beliau mengusap kepala beliau. Suma ahwa itu yang zirahufaihi. Kemudian aku bermaksud untuk membantu Nabi melepas khufnya. Nabi pada waktu itu pakai khuf. Ya, kemarin waktu ngaji fikih sudah saya tunjukkan khuf itu seperti apa dan caranya bagaimana memakai. Nah itu ketika saya mau melepaskan khuf, maka Nabi berkata, "Dakhuma, tinggalkan, jangan kamu lepas." Fa ini adkhaltuha tahiratain. Karena ketika aku memakai khuf, saya dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Jadi ketika memakai khuf dalam keadaan wudhu, kemarin ketika kita bahas fikih itu tidak perlu dilepas kalau dalam perjalanan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kalau di rumah boleh 1 kali 24 jam ya, dalam 1 kali 24 jam boleh, ini tidak perlu dilepas khuf itu. Khuf itu nopo ini kaos kaki tapi tidak tembus air ya, terbuat dari kulit ya, kulit. Nak sepatu ya sepatu ya oleh air, yang penting menutup mata kaki oleh air. Makanya jadinya nanti ini Saudi sudah kaget ya, ente wong sholat gawe sepatu ya. Asal suci buatan apa-apa, sholat itu pakai sepatu, buatan apa-apa. Mlebu masjid ya sepatu ya nopo, aslinya ya oleh mawon. Asal mboten najis. Pastikan tidak najis. Makanya jenengan jo kaget nak jenengan haji umroh ke Masjidil Haram, sepatu mlebu masjid. Tapi jenengan kelihatan di sekitar kanan kiri Masjidil Haram enggak ada teler, enggak ada tai, enggak ada apa. Itu kan ya. Loh, makanya nak kulino gaya pakai awake dhewe Pak, mumet ning ngono. Soale nopo? Ya nek awake dhewe pakai awake dhewe masyaallah titik-titik najis tuh. Itu najis ngoten Pak. Masyaallah. Nek menika rada anu nggih. Tapi nek ya aja sembrono jenengan nggawe masjid nggih sepatu di badhe kan nopo. Boten enggak usah jenengan. Kula namung cerita keadaan darurat, keadaan seperti itu tidak apa-apa sebenarnya. Nabi juga ketika ini pakai khuf, tapi bukan sepatu, tapi pakai khuf. Kemudian sholat atau wudhu, khufnya tidak dilepas, hanya diusap saja, diusap khuf pakai air, khuf diusap pakai air. Itu maksudnya polisi Saudi dan jaga ning perapatan ngoten niku salat Allahu Akbar ya sepatune gak dicoplok Pak, langsung diusap ngono ae wudune langsung ning gone kono nggone pose niku salat. Nah polisi Saudi ngoten salat. Tapi si apik polisi Indonesia Pak. Nah polisi Indonesia niku apik Pak. Soalnya yang niki pose cedhek masjid, mesti ditinggal isih salat nang masjid. Makanya Indonesia lebih apik daripada polisi Saudi. Masya Allah. Wa masah alaihima, kemudian Nabi mengusap keduanya, mutafaqun alaih. Dan niki hadis menunjukkan bahwa Nabi juga memakai baju dengan lengan sempit. Boleh lengan sempit, boleh lengan lapang. Dengan catatan lengan sempit hati-hati ketika wudhu. Nabi memberi contoh kalau wudhu dilepas. Pastikan tangannya bebas, airnya bisa sampai membasuh si kedua sikunya. Buat teman-teman, ada benar dari Allah, salah dari saya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan minggu depan lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah.
wabarakatuh. Oh iya lali ya.